Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama MMC Mechanical Course. Pada video kita kali ini kita akan mencoba merangkai atau merakit baterai sepeda motor ya. Sebenarnya baterai ini bisa difungsikan untuk apa aja ya, yaitu kita akan merakit baterai dengan kekuatan 12 volt dan 10 ampere. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita ukur dulu isi dari baterai tersebut apakah masih berfungsi atau tidak. Kita bisa mengeceknya melalui avometer. Avometer yang kita gunakan saat ini yaitu avometer otomatis ya, digital otomatis. Ini kita cek nih, ini ternyata angkanya tidak menunjukkan ada tegangannya atau tidak ada arusnya. Jadi ini malah ada hambatannya tuh, ada ohmnya, jadi ada hambatan, yaitu baterainya tidak bisa digunakan ya, berarti baterainya kosong dan tidak bisa digunakan. Kalau digunakan nanti bisa berefek akan panas atau bisa meleduk, panas ya mungkin. Kemudian kita cek lagi baterai yang lain. Nah ini yang bagus ya. Nah ini rata-rata ini yang kita gunakan baterai lithium. Standarnya 2,5 sampai 3,5 sama 3,6 volt ya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah 12 volt ya, dan 10 ampere. Nah, jadi untuk 12 volt kita menggunakan nih berapa nih? Nanti kita rangkai seri dan paralel ya. Jadi kita menggunakan 4 kali 3 16. Ya, benar ya? 12 ya. Ya, 12 buah baterai lithium. Ini kita susun secara seri ya, yang negatif dulu. Negatif bertemu negatif, 4 teretan itu negatif, terus di sebelahnya positif ya, teretan positif. Nih kita susun perlahan. Yang tadinya baterainya sudah kita cek ya satu persatu, baterainya udah aman, jadi bisa kita gunakan. Yang aman jangan digunakan, yang nggak aman ya, yang tadi kita cek nggak aman, yang pertama tadi itu jangan digunakan. Itu bisa menghambat, bukan memperlancar, malah menghambat baterai yang lain nanti. Oke, setelah tersusun rapi kita tutup ya. Ini tutupnya juga udah otomatis. Ini bisa beli di online ya, mulai dari baterai. Next, selanjutnya kita tinggal memasang kawat penampangnya, kawat pengantar arusnya. Ini juga bisa dibeli di toko bangunan, toko elektronik ya. Jangan beli di rumah makan ya, nggak akan ada. Jadi kita beli toko elektronik. Ini kita potong sesuai dengan kebutuhan ya, untuk paralelnya nanti. Nah, ini kita potong ada 6 biji ya, atas 3, bawah 3, nanti tinggal yang pendek-pendeknya 2. Oke, setelah kita potong, kita susun, kemudian langsung kita solder. Ya, saat ini yang kita gunakan adalah solder otomatis, ini standar pabrikan. Ini harganya lumayan nih, boleh dicek ya di online. Namun jangan khawatir kalau tidak ada solder yang begini, kita bisa menggunakan solder apa aja, solder biasa pun bisa. Cuman paling bedanya tingkat kepraktisannya aja ya. Kita butuh, paling kan praktis tuh, tinggal ditekan dikit, tinggal tekan langsung celetek gitu ya, lebih mudah. Tapi kalau solder biasa bisa juga itu, kita tekan agak lama dikit paling ya. Ini kita solder semuanya ya, semuanya yang sesuai dengan ininya tadi, garis-garisnya ya, min dengan min, plus dengan plus, baru min dan plusnya disatukan di ujung-ujungnya. Ini sebenarnya kelihatannya aja yang susah ya, padahal nggak gampang ya. Ini kita baru pertama kali menyolder menggunakan ini, namun ya langsung bisa ya. Nggak tanpa terkendala berarti lah ya. Jadi insya Allah semua bisa, yang penting niatnya ya. Jadi kalau apalagi udah bertahun-tahun ya megang kayak gini, pasti lebih lancar lagi dan bisa lebih cepat lagi. Oke, kita sudah bisa merangkai baterai dengan kapasitas 12 volt dan 10 ampere nih, bentuknya kayak gini ya. Ini untuk kutub positif, dan nanti di bawahnya tuh ada kutub negatifnya. Ini boleh disambung dengan kabel atau dengan kawat penampang. Nih ya, kabel boleh ya. Jadi dengan menggunakan apa yang ada kita aja.
Nih, susun rapi, inilah susunan baterai lithium ya dengan 12 volt 10 ampere. Oke, next selanjutnya kita akan mencoba memasang yang namanya BSM ya, baterai management system, BMS ya, baterai management system. Ini fungsinya nanti ada di video selanjutnya ya. Tapi intinya fungsinya itu untuk dia mengatur sistem baterai tersebut. Dia bisa untuk memutus arus kalau baterainya udah penuh. Nah, saat kita charging, kalau udah penuh dia udah putus otomatis. Atau ada juga tuh aplikasi ya, nanti kita spill aplikasinya di video selanjutnya. Aplikasi yang bisa mengontrol BSM ini. Ya, jadi ini lebih mempermudah gitu ya kalau pakai BSM. Nggak pakai BSM pun bisa juga ya. Ini kita, karena di sini kita pembelajarannya di menggunakan BSM ya, kita harus menggunakan BSM di sini. Tapi kalau di rumah nggak ada BSM nggak apa-apa. Dan BSM juga ya nggak mahal kok ya. Tergantung ininya. Ada yang 10.000, 20.000, 50.000, nggak begitu mahal ya. Nah, tinggal kita satukan kabel-kabelnya, dan juga untuk penyatuan kabel-kabel BSM ke baterai itu sudah ada petunjuknya semua. Ada tanda positif, kita tempelkan ke positif ya, negatif kita tempelkan ke negatif. Itu udah ada petunjuknya semua. Oke, setelah ditempel BSM kita cek lagi, cek ulang apakah masih ada tegangannya atau arusnya. Nah, kalau dicek sudah lengkap dan tidak ada yang putus, nyambung semua, termasuk untuk pemasangan solder juga hati-hati juga, itu bisa kalau nggak sempurna bisa gampang lepas ya solderannya, termasuk penyambungan kabelnya, solderan kita penyambungan kabelnya itu harus benar-benar sempurna ya. Next, terakhir kita packaging ya. Ini sederhananya kita pakai lakban ya, tapi semakin bagus packagingnya itu semakin menarik dan bisa memiliki nilai daya jual yang tinggi ya. Ya, kita bisa cek ya di pasaran online berapa harga aki ya untuk 12 volt dan 10 ampere. Oke, demikian untuk perangkaian baterai sepeda motor listrik terutama semoga video yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.